Kami dari kelompok 1, saya berperan sebagai moderator bernama Nadia Sakina Putri dan saya berperan sebagai ketua bernama Yusra Persana. Saya Cahaya Ria, saya Lisa Ria, saya apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Secara singkatnya, demokrasi adalah suatu kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dan secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan krasi yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Selanjutnya, di mana demokrasi pertama kali diterapkan? Pertama kali demokrasi diterapkan pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara Athena yang dipimpin oleh Platonus pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi, dan Platonus disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Siapa pelopor demokrasi? Pelopor demokrasi adalah J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Kapan pertama kali Indonesia menggunakan sistem demokrasi? Pada tahun 1945. Pada masa ini, Indonesia sudah menjadi negara merdeka dan menjadi negara yang menerapkan sistem demokrasi parlementer. Kelima, mengapa demokrasi itu penting? Demokrasi itu berada di tangan rakyat, di mana rakyat diberi kesempatan untuk menggunakan haknya dalam memilih dalam sebuah pemerintahan, baik presiden atau lain-lain. Itu demokrasi itu penting. Lalu bagaimana proses demokrasi di Indonesia? Proses demokrasi di Indonesia mulai dari demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Ketika Indonesia resmi merdeka, tetapi demokrasi ini kurang cocok di Indonesia karena lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat yang memberi peluang yang besar. Kemudian adanya demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu sistem pemerintahan di mana peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965 yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Yang keempat, demokrasi reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi yang baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Sekian, terima kasih. Ada banyak kasus korupsi di negara ini. Apakah hubungan antara kasus tersebut dengan demokrasi Pancasila? Perkenalkan, nama saya Yusuf, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, sistem demokrasi apa yang terkenal di dunia dan dari negara apa? Sekarang di sini saya ingin bertanya, apa saja sih sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi? Ya, terima kasih. Di Indonesia menerapkan sistem kerja Kemudian kami tutup sesi tanya jawabnya, kami akan memberikan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan Putri, apa hubungannya korupsi dengan demokrasi? Jadi kekuasaan demokrasi itu kan di tangan rakyat, sedangkan korupsi itu ditentukan oleh hukum. Jadi tidak ada hubungan dengan pemilihan. Namun
rakyat merasa kepercayaan karena itu hubungannya dengan pemilihan sendiri terhadap demokrasi. Pasti sistem demokrasi yang terkenal di dunia itu sistem demokrasi yang berasal dari sistem yang terkenal di dunia itu sistem demokrasi Norwegia. Norwegia pada dasarnya berstruktur sebagai demokrasi perwakilan. Parlemen dapat mengesahkan undang-undang dengan mayoritas sederhana dari 169 perwakilan yang dipilih berdasarkan perwakilan proporsional dari 19 daerah pemilihan untuk masa jabatan 4 tahun. Apakah saudara Hakim puas dengan jawabannya saya puas? Apa yang terjadi kalau Indonesia diterapkan sistem kerajaan? Jadi kalau sistem kerajaan itu kan dipilih berdasarkan keturunan, sedangkan sekarang kita dipilih berdasarkan di tangan rakyat, yaitu demokrasi. Jadi itu tidak menjamin negara dikelola dengan baik karena tidak punya skill, namun dari keturunan itu kerajaan. Banyak yang keturunan garis biru. Sedangkan tadi saya bilang bahwasanya di Indonesia ini nggak ada yang keturunan kerajaan. Ada cuman kan nggak ada. Nggak etis kenapa? Karena kalau namanya skill kalau misalnya dari keturunan kerajaan sendiri bisa dipilih berdasarkan tangan rakyat. Karena yang dipilih rakyat itu kan yang punya skill juga dari sosial media. Sosial media. Oh, setelah kemerdekaan demokrasi. Gini loh maksudnya, itu kan setelah merdeka, Indonesia itu kan memutuskan bahwasannya harus menjadi negara republik, kan? Berarti atas demokrasi. Ya. Kalau dibuat sistem kerajaan kan bisa, udah banyak keturunan biru. Bahkan setelah merdeka kerajaan masih ada sebenarnya. Ada sebenarnya kan di kata kecil gitu kan, tapi sekarang kan sudah republik. Alasannya kenapa dijadikan republik? Kenapa nggak kerajaan? Sedangkan udah banyak, maksudnya kerajaan Mataram, ya kan? Kalau jadi Belanda kan sudah dijajah juga. Tapi kan masih ada darah gunakan oleh Soekarno. Nah Soekarno menjadikan negara ya kan? Iya. Terus kan yang ditanya apa yang terjadi kalau dijadikan itu sistem sebagai sistem kerajaan Indonesia ini? Mungkin tidak dapat dikelola dengan baik karena kenapa? Karena itu kan dipilih berdasarkan keturunan, belum tentu keturunan itu punya skill yang sama dengan yang dipilih oleh rakyat. Oke, nah dampaknya kalau misalnya Indonesia nih istilahnya jadilah sebagai negara kerajaan. Dampaknya itu apa kalau Indonesia ini jadi sebagai negara kerajaan? Mungkin yang dipilih dari keturunan kerajaan itu bakal semena-mena karena dia merasa ini punya power. Ini udah ada. Dampak ke rakyat Indonesianya, rakyatnya menjadi tidak makmur karena adanya itu semena-mena. Jadi ternyata bahwasannya kalau menjadi kerajaan kalau jadi kerajaan, nah, pemimpin sebagai raja di Indonesia itu nggak mampu memakmurkan rakyatnya. Ya kalau dia tidak punya skill. Yakin nggak punya skill? Ya nggak tentu. Bisa dilakukan untuk kerajaan itu sangat bertolak belakang dengan negara kita sekarang. Kita kan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan atau negara yang ada sebelum merdeka. Oke, sebelum merdeka memang sudah ada kerajaan, tapi kan kerajaannya sudah dikalahkan oleh Belanda atau keturunannya yang mungkin masih ada. Oke, masih ada, memang masih ada. Tapi kan sebagian kerajaan kita sudah dimusnahkan oleh Belanda. Jadi untuk keturunan selanjutnya itu kita udah beralih ke Republik Indonesia, negara yang memiliki pemimpin yaitu presiden. Jadi untuk memilih kerajaan lagi itu yang nggak ada gitu. Sebenarnya jawabannya simpel. Karena Indonesia ini punya banyak suku dan beberapa agama. Jadi ini dari banyaknya kerajaan, nah mereka ini berpecah belah, ada kerajaan Melayu, kerajaan ini. Nah jadi nggak bisa dijadikan seperti yang saya bilang tadi. Karena kita sudah menjadi satu kesatuan Republik Indonesia yang di situ sudah dipimpin oleh presiden. Untuk negara itu memang
agama, adat istiadat, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi kita tuh sudah disatukan oleh yang namanya Republik Indonesia, negara kita, negara satu kesatuan, yaitu negara Indonesia yang dipimpin oleh presiden itu sendiri. Dan demokrasi tadi, ya. Intinya akibatnya apa kalau Indonesia itu jadi negara kerajaan? Akibatnya apa saja? Nggak menjamin pendidikan, belum tentu Akibatnya kita akan terpecah belah karena ada yang persaingan antar kerajaan satu dan kerajaan yang lain. Benar. Terima kasih atas jawabannya. Apa saja sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi? Yang pertama, membiasakan diri membantu pimpin organisasi melalui pemilihan. Yang kedua, bersedia dipilih menjadi pemimpin dan bersedia dipimpin. Yang ketiga, bersedia menerima segala bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat. Bagaimana saudara Safa? Sudah puas.